Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfat Inainada dari D3 Teknik Listrik 2019 ingin menjelaskan mengenai UTS Praktikum Elektrodaya Penyarah Bridge 1 fasa semi terkendali. Pada penyarah ini, maksud dari bridge adalah dioda jembatan jenis dioda berfungsi sebagai penyarah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Maksud dari semi terkendali yaitu setengah terkendali dan setengah lagi tidak terkendali. Baiklah, kita akan langsung masuk ke simulasi. Di sini sudut penyalaannya kita ubah menjadi 0 dulu. Arus AC 220 volt, tahanan 100 ohm. Kita mulai simulasinya. Terlihat di sini V-in dan gelombang V-out. Untuk mencari RMS-nya, kita klik RMS, kemudian V-out. Didapat tegangan keluaran RMS 155,5 volt. Sedangkan arus RMS kita masukkan di out. Arus RMS 1,5 ampere. Kemudian kita lanjutkan jika tahanannya 200 ohm. Pada tahanan 200 ohm dan sudut penyalaan 0 derajat, tegangan keluaran tetap atau konstan di 155,5 volt. Sedangkan arus keluarannya berkurang, yaitu 0,7 ampere. Sekarang kita masuk bagaimana jika sudut penyalaannya 45 derajat. Coba 45. Dan tahanan 100 ohm. Pada sudut penyalaan 45 derajat, terlihat perubahan gelombangan dari P-out dan I-out. Sedangkan tegangan keluarannya menurun, yaitu 151,2 volt. Sedangkan arus juga menurun, atau bisa dikatakan tetap 1,5 ampere. Untuk mencari daya DC dan efisiensi, kita cari dulu tegangan DC dan daya DC. Kemudian untuk mencari efisiensi, kita memerlukan daya RMS. Untuk mencari PM,
atau tegangan maksimum didapatkan dengan cara kita ambil Vout dengan keluaran, kemudian kita klik find global maximum. Didapat di sini tegangan maksimum 214,9 volt. Masukkan ke rumus PDC sama dengan PM per P 1 tambah cos alpha 219,9 volt P 3,14 1 tambah cos 0 sama dengan 70,03 1 tambah cos 0 sama dengan 1. 70,03 kali 2 dapat hasilnya ini. Mencari arus R nya 100, kemudian tegangan DC masukkan dari tegangan DC dan arus dari DC, masukkan daya DC. Kemudian untuk mencari daya RMS didapat dari data VRMS dan IRMS. Efisiensi daya DC dibagi daya RMS kali 100%. Jadi didapat pada tahanan 100 ohm, sudut penyalaan 0 derajat, efisiensinya adalah 84,06%. Dan selanjutnya untuk mencari di sudut penyalaan 45 sama caranya. Yang beda di sini adalah cos 45 yaitu 0,7. Pada tahanan ohm dan sudut penyalaan 45 derajat didapat efisiensi 57,7%. Sedangkan pada tahanan 200 ohm sudut penyalaan 0 derajat didapat efisiensi yang tinggi yaitu 90,06%. Kesimpulan dari percobaan adalah terlihat pada tabel percobaan bahwa jika tahanan yang diberikan semakin besar maka arus output akan semakin kecil, sedangkan tekanan output tetap atau konstan. Yang bagian ini. Yang kedua yaitu semakin tinggi tahanan yang diberikan maka semakin besar efisiensi yang dihasilkan. Sedangkan jika tahanan tetap tetapi sudut penyalaannya dinaikkan maka efisiensi akan semakin kecil. Semakin besar efisiensi maka semakin baik dikarenakan hasil yang dikeluarkan semakin sesuai atau tepat. Jadi yang paling bagus di sini adalah saat tahanan 200 ohm, sudut penyalaan 0 derajat dan efisiensinya adalah 90 lebih persen. Kesimpulan terakhir yang saya dapat yaitu jika tahanan tetap sedangkan sudut penyalaannya semakin besar maka tegangan output yang dihasilkan akan berkurang sedangkan arus output konstan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.